Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dari kelas KM 103, Program Studi PJJ Komunikasi. Di sini saya akan mengangkat topik tentang salah satu bentuk pelanggaran yang pernah diberikan kepada siaran jurnalistik. Saya akan membacakan salah satu teguran tertulis tersebut. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat memutuskan memberikan sanksi teguran tertulis pertama untuk program siaran jurnalistik Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One. Program ini dinilai melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS KPI 2012. Demikian ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran untuk TV One yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Dalam surat itu dituliskan, pelanggaran ditemukan KPI Pusat pada tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi tanggal 30 Agustus 2023 pukul 6.39 WIB dengan judul pemberitaan Biadab, Ayah Gauli Anak Kandung Sejak SD yang terjadi di Tangerang, Banten. Bentuk pelanggaran berupa muatan identitas wajah ayah kandung yang merupakan pelaku dari kejahatan seksual tersebut. Berdasarkan rapat pleno penjatuhan sanksi KPI Pusat, tayangan tersebut melanggar dua pasal dalam P3SPS KPI, yakni Pasal 22 ayat 3 P3 dan Pasal 43 huruf F SPS. Pasal 22 ayat 3 P3 menyatakan lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta P3 dan SPS. Kemudian di Pasal 43 huruf F mengatakan bahwa program siaran bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran sekaligus anggota KPI Pusat Tulus Santoso mengatakan, ketentuan tentang penyamaran identitas pelaku sudah diatur jelas dalam P3SPS KPI. Menurutnya, pelanggaran ini semestinya tidak terjadi jika lembaga penyiaran memahami dan mengikuti aturan tersebut. Ini jadi pelajaran bagi lembaga penyiaran lain agar lebih jeli dan berhati-hati ketika akan menayangkan pemberitaan tentang kasus seperti ini. Jadikan P3SPS sebagai acuan untuk meminimalisir adanya pelanggarannya, katanya. Pada surat teguran tertulis tersebut, awalnya muka pelaku disiarkan dan tidak disensor, kemudian mendapat teguran dari KPI karena semua identitas dalam kasus kekerasan atau kejahatan harus dirahasiakan. Lalu di YouTube atau platform lainnya, semua rekaman sudah disensor pada bagian pelaku. Setelah mendapat pelanggaran, siaran jurnalistik ini pun sudah merubah rekaman sesuai ketentuan. Untuk kedepannya, bagaimana sih agar siaran jurnalistik Indonesia menjadi contoh siaran yang sehat bagi masyarakat? Untuk membuat siaran jurnalistik Indonesia menjadi contoh siaran yang sehat bagi masyarakat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Memastikan keakuratan dan kebenaran informasi. Jurnalis harus melakukan penelitian yang cermat dan memverifikasi setiap informasi sebelum disiarkan. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak akurat, yang dapat menyebabkan kebingungan dan keraguan di kalangan masyarakat. 2. Menjaga independensi dan objektivitas. Jurnalis harus tetap independen dan objektif dalam melaporkan berita. Mereka harus menghindari bias politik atau kepentingan pribadi yang dapat mengganggu integritas jurnalistik. Mengutamakan fakta dan memberikan sudut pandang yang seimbang akan membantu menjaga kualitas siaran jurnalistik. Ketiga, menghindari sensasionalisme dan clickbait. Jurnalis harus menghindari mengutamakan sensasionalisme atau judul yang menarik perhatian semata dalam siaran mereka. Sebaliknya, mereka harus fokus pada substansi berita dan memberikan konteks yang memadai agar masyarakat mendapat pemahaman yang lebih baik. 4. Menghormati privasi dan etika. Jurnalis harus menjaga privasi individu dan menghormati etika jurnalistik. Mereka harus mempertimbangkan dampak dari siaran mereka terhadap individu yang terlibat dalam berita dan berusaha untuk melindungi hak-hak privasi mereka. Kelima, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Jurnalis harus bersikap terbuka terhadap umpan balik dan kritik masyarakat. Mereka juga harus berusaha untuk memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta memberikan ruang bagi suara-suara yang berbeda dalam pemberitaan mereka.
Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, siaran jurnalis di Indonesia dapat menjadi contoh yang sehat bagi masyarakat, memberikan informasi akurat, objektif, dan bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.